Halo, good morning, selamat pagi ya. Kembali kita ketemu lagi di hari Senin. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar melalui jarak jauh ya, belajar online atau PJJ. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang anggota tubuh dan cara perawatannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan, masih berlanjut dengan anggota tubuh ya, masih tema 1 subtema 2 ya. Ibu akan membahas sikap tubuh yang benar saat membaca. Untuk itu kalian diminta untuk menyiapkan pena dan tematiknya ya, agar kalian bisa mengikuti latihan-latihan nanti yang akan Ibu berikan hari ini. Oke, sikap tubuh yang benar saat membaca buku. Di sini muatannya bahasa Indonesia KD 3.1, sikap duduk dan membaca yang benar. Oke. Perhatikan gambar di samping. Ini coba perhatikan nih, ada gambar nih, ada 3 gambar ya. Nah, ini sikap duduk yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, menurut kalian mana sih sikap duduk yang benar? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya, jadi jawabannya adalah yang ketiga. Coba perhatikan yang pertama. Ini letak bangku dan mejanya agak terlalu jauh. Jadi ketika menulis dia badannya membungkuk. Nah, yang ini saat menulis atau membaca dia tubuhnya tidak benar ya, miring ke kanan, miring ke kiri ya. Jadi nanti ada kelainan tulang belakang ya. Ini juga sama nih, nanti berdampak pada tulang belakang. Nah, ini contoh duduk yang baik seperti ini ya. Jadi misalnya kamu terlalu jauh nih bangku sama meja, tariklah mejanya ke belakang agar supaya tubuh kamu duduk dengan tegap ya. Jadi ini sikap duduk yang bagus ya. Oke. Selain makan makanan sehat, berolahraga dan istirahat ya, cara merawat anggota tubuh agar tidak ada kelainan tulang belakang saat membaca duduk juga harus dengan sikap tubuh yang benar ya. Jadi saat membaca atau menulis tubuh kita harus benar. Kalau tidak benar maka akan terjadi adalah kelainan tulang belakang ya. Kita nggak ingin dong tulang belakang kita bengkok kanan, bengkok kiri, atau melengkung ya. Oke, perhatikan di sini sikap duduk dan jarak mata ke buku saat membaca ya. Nah, jarak mata tidak terlalu dekat atau jauh dengan buku ya. Jadi harus sesuai ya. Kira-kira 30 cm. Bacalah di tempat yang cukup terang. Yang ketiga, gunakan lampu baca jika diperlukan. Bukalah halaman buku dengan hati-hati. Duduk tegak, tidak membungkuk. Ini adalah cara membaca atau menulis dengan benar ya. Jadi jarak mata tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, membaca di tempat yang redup ini mau menyebabkan mata kita jadi sakit ya. Penerangannya kurang, lihat di sini gelap-gelapan. Mata kita jadi harus terus membuka ya. Jadi lama-lama kelamaan mata kita jadi sakit. Oke, posisi duduk yang salah akan membuat tubuh kita sakit. Nah, ini dia nih, seperti Lani ya. Lani cara menulisnya dagunya ditaruh di atas meja. Ini juga menyebabkan tubuh kita jadi sakit ya, karena posisi tubuhnya tidak benar. Nah, ini cara merawat tubuh kita juga termasuk cara menjaga kesehatan. Merawat tubuh kita juga termasuk cara menjaga kesehatan. Apa sih caranya menjaga tubuh kita supaya sehat? Mandi ya, sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kemudian keramas ya secara teratur. Rambut kita harus dikeramasin. Kemudian mengganti pakaian jika pakaian kita sudah basah atau kotor. Terus yang keempat adalah menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur ya. Ini cara menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan diri sendiri. Sekarang buka tematik halaman 47 ya. Tematik diriku 1A nya dibuka. Halaman 47, ayo berlatihnya, kita kerjakan sama-sama. Perhatikan gambar berikut. Manakah cara membaca buku yang baik? Beri tanda checklist. Apakah gambar yang pertama? Tandanya di sini ya, beri tanda checklist. Apakah yang kedua? Ya, nanti kamu beri tanda checklist. Yang kedua, jelaskan cara menjaga kesehatan tubuh berdasarkan gambar berikut. Ya, jelaskan cara menjaga kebersihan ini, caranya bagaimana nih? Ya, nanti kamu tulis di sini nih ya. Ini juga yang kedua, gambar kedua. Jelaskan cara menjaga kebersihan tubuh berdasarkan gambar berikut. Nah, nanti jelaskan ini gambarnya apa sih? Ini gambarnya apa sih ya? Kamu nanti tulis di bawahnya. Oke, kalau sudah kita buka pena. Sekarang penanya disiapkan halaman 28 dan 29. Ayo berlatih.
beri tanda checklist pada sikap tubuh yang baik, beri tanda silang pada sikap tubuh yang tidak baik. Perhatikan gambar A, B, C, D ya. Nih kita lihat A, B, A. Yang A dulu nih, ada dua gambar nih, kanan dan kiri ya. Kita lihat mana sih sikap duduk yang baik, apakah yang ini, apakah yang ini. Nah, nanti kamu beri tanda checklist ya, atau tanda silang. Yang B, ada ini sikap duduk yang baik yang mana, yang ini atau gambar yang kedua. Kemudian yang C, sikap duduk yang baik yang mana, apakah dengan berdiri atau duduk ya. Beri tanda checklist di kotak-kotak yang sudah disediakan ya. Kemudian Bu Pena lagi buka halaman 33, beri tanda checklist pada jawaban yang benar. Bukalah buku dengan cepat, pelan, atau hati-hati ya. Menurut kalian apa nih jawabannya? Yang kedua, kita sebaiknya membaca di tempat yang bagaimana? Cukup terang, sangat terang, atau sangat redup. Yang ketiga, membaca di tempat terang agar tulisan terbaca jelas, tulisan tidak terbaca, tulisan menjadi samar. Beri tanda checklist ya. Yang keempat juga sama, membaca di tempat redup membuat mata sakit, mata sehat, mata sakit, perut lapar. Yang kelima, posisi tubuh saat membaca, duduk tegak, tengkurap, atau berdiri. Nanti kamu pilih centang salah satunya ya. Nah, di kolom-kolom yang sudah disediakan. Oke, sekarang kita masuk ke bunyi kata ya. Masih muatan bahasa Indonesia KD 3.3 ya. Huruf vokal dan konsonan pada kata. Kemarin kita sudah belajar huruf vokal dan konsonan ya. Huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan sisa dari huruf vokal. Oke. Melafalkan artinya mengucapkan kata-kata. Jadi setiap kata yang diucapkan memiliki bunyi yang berbeda. Untuk memudahkan membaca dengan cara memenggal kata ya. Untuk memudahkan membaca kita penggal-penggal kata-katanya ya. Contohnya buku ya, B-U-K-U, jadi buku. Kemudian baca buku, B-A-C-A, B-U-K-U, baca buku ya. Mudah kan? Oke. Sekarang kata dapat disusun dari huruf-huruf yang diacak. Nah, ada kata dapat disusun dari huruf-huruf yang diacak. Nah, contohnya misalnya ada nomor 1 A, T, A, M. Nah, ini kan huruf acak nih. Kok jadi atam? Nah, kira-kira disusun menjadi apa ya? Oh, menjadi mata. Kemudian U, M, T, U, L disusun menjadi mulut. H, U, N, D, I, G disusun menjadi hidung ya. Ini penyusunan huruf dari kata yang acak. Oke, kalau sudah Bu penanya dibuka halaman 35 ya. Ini kalian kerjakan. Ada ayo berlatih. Ada huruf T, U, L, U, R, T, U, L, U, T kira-kira jadi apa ya? Ini semua mengenai anggota tubuh yang kita pelajari ya. Nanti kamu beri tanda checklist di kotak-kotak yang sudah disediakan. Oke, mungkin pembahasan Ibu sampai di sini. Semangat pagi, semangat belajar, dan terus belajar. Semangat pagi.